Menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama 2 Tesalonika pasal yang kedua. Kalau di hari kemarin saya mengajak Anda belajar tentang sikap hati Rasul Paulus tentang jemaat Tesalonika, yang mana Rasul Paulus sangat mengucap syukur kalau yang pertama jemaat Tesalonika imannya bertambah-tambah, imannya bertumbuh. Hal yang kedua, kalau kasih di antara mereka makin kuat satu sama lain. Dan hal yang ketiga, kalau mereka tabah menghadapi segala penderitaan. Maka di pasal yang kedua, khususnya kalau Anda pelajari di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, kita temukan satu alasan lagi kenapa Rasul Paulus mengucap syukur atas jemaat Tesalonika ini. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Persis seperti ayat yang kemarin kita baca, namun alasannya berbeda. Apa yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur atas jemaat ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Alasan yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur adalah karena jemaat bisa mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hadiah terbesar di dalam kehidupan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang lain kecuali anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Harta terbesar di dalam hidup kita bukan keuangan, bukan deposito, bukan kekayaan yang luar biasa, bukan harta benda materi. Harta terbesar yang paling berharga di dalam hidup kita adalah ketika kita mengenal Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus punya alasan, aku mengucap syukur atas kamu karena engkau mengenal Yesus Kristus dan engkau memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hal yang pertama, Paulus sangat bergembira, Paulus sangat bersukacita melihat jemaat benar-benar mengenal Kristus Yesus. Tidak ada yang lebih besar sukacita yang saya miliki selain melihat seisi keluarga saya, seisi rumah saya percaya Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Saya pun yakin bahwa Anda pun punya kerinduan yang sama, bahwa tidak ada yang paling berharga dalam hidup ini selain kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang kedua, kita pelajari di dalam ayat yang ke-15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Hal yang kedua, Rasul Paulus tidak hanya berhenti di dalam dia mengucap syukur atas jemaat Tesalonika yang mengenal Yesus Kristus dan memperoleh pengenalan akan kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua, Paulus berkata, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami. Rupanya pada waktu itu tidak hanya masa aniaya yang menerpa mereka, tidak hanya penderitaan yang datang kepada mereka, tapi juga pada waktu itu jemaat diserang oleh ajaran-ajaran palsu, diserang oleh orang-orang yang berusaha menyesatkan mereka, mengalihkan iman mereka dari Kristus kepada Injil yang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, kamu sudah mengenal Kristus Yesus, kamu sudah memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran kami. Artinya apa? Masa aniaya bisa datang, tapi pastikan engkau tetap teguh berdiri. Jangan sampai kita gugur di dalam iman karena mengalami masa penderitaan. Dan peganglah ajaran-ajaran yang telah kami sampaikan kepada kamu. Demikian tulisan Rasul Paulus. Artinya apa? Penyesatan akan terjadi, namun mereka harus memastikan untuk benar-benar berpegang kuat pada ajaran rasul-rasul.
Saudara-saudara, kita pun sama. Di masa-masa penuh penderitaan, kadang-kala kita tergoda untuk berhenti. Kadang-kala kita tergoda untuk menyerah. Namun hari ini, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Jangan sampai gugur di tengah jalan. Pastikan saudara kerjakan terus, berdiri tegus, berdiri tegak, bertindaklah seperti seorang pahlawan. Dan ingat baik-baik, bertekunlah dalam ajaran firman. Karena di masa-masa sulit banyak orang akan menyesatkan kita. Di masa-masa sulit banyak godaan datang kepada kita untuk mengalihkan iman kita dari Yesus kepada Injil yang lain. Karena itu Paulus dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mari berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang sehat. Lalu yang ketiga, ayat 17 dikatakan, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Maksudnya adalah Tuhan kiranya menghibur, Tuhan kiranya menguatkan hatimu. Ini adalah kata kunci yang menyejukkan kita di masa penuh penderitaan. Ini kata kunci yang membuat kita tetap tegak berdiri dan kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan menghibur dan menguatkan kita. Artinya Tuhan tahu penderitaanmu, artinya Tuhan tahu kesulitanmu, bahkan Tuhan tahu air matamu. Dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Dia tahu bahkan sebelum Anda meminta dan berdoa kepadanya. Dan percayalah, Tuhan yang mengasihimu adalah Tuhan yang juga akan menghibur dan menguatkanmu. Engkau akan diberikan kekuatan sehingga engkau akan cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Bukankah ini janji yang indah buat kita semuanya? Mengenal Yesus, harus berdiri teguh di dalam Yesus. Karena Yesus menghibur dan menguatkan kita. Tuhan berkati.